Seorang TKW di Arab terjebak dalam rayuan manis majikannya. Dengan iming-iming uang miliaran dan kehidupan mewah, ia rela menjadi istri simpanan. Sekilas hidupnya terlihat bahagia. Rumah megah, keluarga sejahtera, dan masa depan cerah. Namun, semua itu hanyalah kebahagiaan semu. Rahasia akhirnya terbongkar, harga dirinya hancur, dan hidupnya berubah menjadi penyesalan yang tak berujung. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga penonton semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, berkah dan barokah, amin. Di sebuah kamar megah berwarna emas, seorang perempuan muda duduk di pojok tempat tidur. Wajahnya cantik, tapi matanya sembab, sembunyikan tangis yang seakan tak ada habisnya. Di tangannya, gelang emas berkilau, hadiah dari majikan kaya raya. Namun, hati kecilnya menjerit, apakah ini harga diriku yang terjual, demi uang? Dialah Siti, seorang gadis sederhana asal desa kecil di Jawa. Kisahnya bukan kisah biasa, tapi kisah yang membuat siapapun akan terdiam. Karena di balik senyum seorang TKW yang terlihat sukses, tersembunyi luka yang dalam. Siti lahir dari keluarga miskin. Ayahnya seorang petani yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya hanya berjualan sayur seadanya di pasar. Rumah mereka berdinding bambu, beralaskan tanah. Hujan deras sedikit saja, bocor di sana-sini. Sejak kecil, Siti terbiasa hidup kekurangan. Ia sering membantu orang tua bekerja di sawah, meski tubuhnya lelah. Ia hanya bisa sekolah sampai SMA, itu pun dengan penuh perjuangan. Kadang ia harus menahan lapar, hanya makan nasi dengan garam. Hidup makin sulit ketika ayahnya jatuh sakit. Biaya berobat sangat mahal. Adiknya butuh biaya sekolah, sementara ibunya semakin tua dan tak sanggup lagi menanggung semuanya sendirian. Di tengah putus asa, datanglah tawaran dari seorang agen penyalur tenaga kerja. Mau kerja ke Arab nggak? Gajinya besar, bisa sampai jutaan tiap bulan. Kalau rajin, kamu bisa bantu keluarga, bisa bangun rumah. Kata-kata itu bagai cahaya di tengah kegelapan. Siti terdiam lama. Ia tahu, banyak orang di kampung yang sudah jadi TKW. Ada yang sukses, bisa pulang dengan membawa motor, bahkan rumah baru. Ada juga yang gagal, pulang dengan tangisan. Tapi Siti tak punya pilihan lain. Malam itu, ia termenung di depan rumahnya yang reot. Angin malam menusuk, suara jangkrik menemani kesedihannya. Air matanya jatuh. Tapi ia berkata dalam hati, apapun yang terjadi, aku harus berangkat. Demi ayah, demi ibu, demi adik-adikku. Kalau aku tinggal di sini, aku hanya akan jadi beban. Aku harus berani. Keputusan sudah bulat. Dengan sisa tabungan kecil, dibantu pinjaman tetangga, ia mendaftarkan diri ke agen. Prosesnya tidak mudah. Ia harus ikut pelatihan, belajar bahasa, belajar cara mengurus rumah, hingga cara bersikap di negara asing. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi para calon TKW yang membawa koper besar. Tangis keluarga pecah di mana-mana. Begitu juga dengan keluarga Siti. Ibunya memeluk erat, seolah tak ingin melepas. Ayah yang sakit pun memaksakan diri datang, meski tubuhnya gemetar. Nak, jangan lupa sholat ya. Ingat, jangan mudah tergoda oleh dunia. Kami hanya ingin kamu selamat. Itulah pesan terakhir ayahnya yang selalu terngiang di telinganya. Siti tersenyum sambil menahan air mata. Ia melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Dalam hatinya ia berkata, Bapak, Ibu, tunggulah aku. Aku janji akan pulang membawa kebahagiaan untuk kalian. Pesawat lepas landas. Dari jendela kecil, Siti menatap langit. Entah kenapa, ada perasaan takut yang menghantui. Tapi ia mencoba menepisnya. Aku harus kuat. Batinnya. Babak pertama berakhir dengan gambaran Siti yang akhirnya menginjakan kakinya di tanah Arab, negeri asing yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pesawat mendarat dengan hentakan kecil. Dari balik jendela, Siti melihat hamparan tanah gurun yang luas, bangunan megah menjulang, dan suasana yang begitu asing baginya. Hatinya berdebar kencang. Bandara penuh orang dengan wajah berbeda, bahasa yang tak ia pahami, dan aturan yang terasa kaku. Siti menggenggam paspornya erat-erat, takut kalau-kalau ada masalah.
Ia hanya bisa menunduk, mengikuti arahan agen yang menjemputnya. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah menjemputnya menuju rumah majikan. Mobil itu melaju di jalanan kota yang dipenuhi gedung tinggi, lampu terang benderang, dan suara klakson mobil-mobil mahal. Siti tak berhenti terheran-heran. Ya Allah, ternyata beginilah Arab. Begitu megah, jauh sekali dari kampungku, gumamnya dalam hati. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar bagai istana. Gerbang tinggi terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan pohon kurma dan air mancur indah. Mulut Siti ternganga. Rumah itu lebih megah daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Seorang wanita paruh baya, istri majikan, menyambutnya. Wajahnya tegas, penuh wibawa. Siti menunduk hormat, sambil mencoba mengucapkan salam dengan bahasa Arab seadanya. Hari-hari pertama begitu berat. Siti harus bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah yang begitu luas, mengurus anak-anak majikan, hingga larut malam. Tubuhnya sering kelelahan, kakinya pegal, tapi ia tak pernah mengeluh. Dalam hatinya hanya ada satu tekad. Aku harus kuat, demi keluarga di kampung. Awalnya, ia merasa minder. Setiap hari ia melihat keluarga majikan bergelimang kemewahan. Anak-anak majikan memakai pakaian mahal, perhiasan emas berkilau, mobil mewah keluar masuk halaman. Sementara dirinya hanya memakai seragam sederhana, bekerja siang malam. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Siti sedikit lega. Sang majikan laki-laki, seorang pria berusia 50-an dengan penampilan terhormat, ternyata tidak sekaku yang ia bayangkan. Ia sering tersenyum padanya, bahkan beberapa kali memuji kerajinannya. Bagus sekali, kamu bekerja dengan baik, katanya suatu sore sambil duduk di ruang tamu mewah. Siti hanya menunduk, berusaha tetap sopan. Ia tak mau terlalu percaya diri, karena ia tahu, di balik senyum seorang majikan, bisa saja tersembunyi sesuatu yang lain. Hari-hari berlalu. Siti mulai terbiasa dengan ritme kerja. Ia belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit, mulai bisa berkomunikasi dengan anak-anak majikan. Ia juga rutin mengirimkan sebagian gajinya ke kampung. Setiap kali telepon dari ibunya datang, hatinya meleleh mendengar ucapan, "Alhamdulillah, nak, uangmu sangat membantu. Adikmu bisa bayar sekolah, bapakmu bisa beli obat." Air mata Siti menetes setiap kali mendengar itu. Hatinya terasa hangat, karena perjuangannya tidak sia-sia. Namun, tanpa ia sadari, ada mata yang selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Sang majikan, yang makin hari makin sering mencari alasan untuk dekat dengannya. Dan disinilah, awal dari kisah yang akan mengubah hidup Siti selamanya. Hari-hari terus bergulir. Siti sudah mulai terbiasa dengan kehidupan di rumah besar itu. Ia bekerja dengan penuh dedikasi, membersihkan ruangan, menata bunga, hingga mengurus anak-anak majikan dengan sabar. Tapi di balik rutinitas itu, perlahan ada sesuatu yang berubah. Majikannya, seorang pria parubaya bernama Sheikh Khalid, mulai menunjukkan perhatian yang berbeda dari biasanya. Awalnya sederhana. Suatu sore, ketika Siti selesai membersihkan ruang tamu, Sheikh Khalid menoleh dan berkata, "Siti, kamu bekerja sangat rajin. Tidak semua pembantu bisa sebaik kamu. Kamu istimewa." Siti tersipu malu. Ia hanya menunduk, berusaha menganggap pujian itu hal biasa. Namun dalam hatinya, ada rasa aneh yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, perhatian itu semakin jelas. Saat Siti sedang memasak di dapur, tiba-tiba seorang pelayan lain menyerahkan sebuah kotak kecil. "Dari Tuan," katanya. Ketika dibuka, Siti terkejut. Isinya sebuah jam tangan cantik, jelas bukan barang murah. Tangannya gemetar. Ia bingung, apakah pantas menerima itu? Malam harinya, Sheikh Khalid sengaja menemuinya di dapur. "Apakah kamu suka jam itu? Itu hadiah kecil untukmu. Kamu pantas mendapatkannya." Suaranya tenang, tapi penuh wibawa. Siti hanya bisa menjawab lirih. "Terima kasih, Tuan, tapi saya hanya bekerja di sini. Saya tidak ingin salah paham." Sheikh Khalid tersenyum samar. "Tidak ada yang salah. Aku hanya menghargai kerja kerasmu. Kamu berbeda dari yang lain." Hari berganti hari.
Rayuan halus itu makin sering muncul. Kadang berupa hadiah, kadang berupa kata-kata manis. Pernah suatu sore, ketika Siti menjemur pakaian, Sheikh Khalid menghampirinya. Angin gurun berhembus, membuat suasana semakin canggung. Kamu tahu, Siti, di negara ini banyak wanita cantik. Tapi entah kenapa, aku selalu memperhatikanmu. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku tenang. Siti terdiam. Hatinya bergetar, tapi ia segera menepis pikiran itu. Saya mohon, Tuan. Jangan bicara begitu. Saya hanya ingin bekerja, tidak lebih. Namun, Sheikh Khalid tidak berhenti. Ia tahu cara bicara yang halus, seolah tidak memaksa, tapi perlahan menusuk hati. Kadang ia mengajak Siti berbicara di taman, menanyakan tentang keluarganya di kampung, bahkan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Dan disitulah kelemahan Siti muncul. Ia merindukan sosok yang mau mendengarkan. Ia merindukan kehangatan. Di tanah asing yang penuh kesepian, perhatian kecil itu terasa begitu besar. Suatu malam, Siti duduk di kamarnya sambil menatap foto keluarga. Ia menangis pelan, teringat wajah ayahnya yang sakit, ibunya yang sudah tua, dan adiknya yang masih sekolah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Siti kaget. Ia buru-buru menghapus air mata. Ketika pintu dibuka, Sheikh Khalid berdiri di sana, membawa sekotak perhiasan. Siti, aku tahu hidupmu berat. Aku tahu keluargamu butuh banyak bantuan. Jika kamu mau, aku bisa membantumu. Bukan hanya sekadar gaji, tapi lebih dari itu. Siti terdiam. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Ia tahu, inilah awal dari sebuah tawaran yang bisa mengubah segalanya. Dan disinilah, benih godaan itu mulai tertanam. Godaan yang akan membawa Siti pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah memberi Siti sebuah kotak perhiasan, Sheikh Khalid menatapnya dalam-dalam. Tatapannya tajam, tapi juga penuh kehangatan yang sulit ditolak. Siti, suaranya rendah, pelan, tapi menguasai suasana. Kamu perempuan yang berbeda. Aku ingin kamu bukan hanya sekadar pekerja di rumah ini. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Siti terperangah. Tangannya gemetar. Ia buru-buru menunduk. Tuan, jangan berkata begitu. Saya datang ke sini hanya untuk bekerja. Saya takut salah langkah. Sheikh Khalid mendekat selangkah, lalu meletakkan sebuah map di atas meja. Dari dalam map itu, ia mengeluarkan beberapa kertas dan lembaran cek. Jumlah yang tertera membuat mata Siti membesar. Ini baru permulaan. Jika kamu mau menjadi pendampingku, aku akan berikan lebih. Uang miliaran rupiah bisa kamu dapat. Kamu bisa mengirim berapapun untuk keluargamu. Kamu bisa bangun rumah baru, bisa menyekolahkan adikmu sampai universitas, bahkan bisa membuat orang tuamu hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Siti terdiam. Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia teringat wajah ayahnya yang terbaring lemah di tempat tidur, ibunya yang selalu memaksa diri bekerja, dan adiknya yang sering menangis karena takut tak bisa melanjutkan sekolah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Miliaran rupiah? Jumlah sebesar itu, bahkan kalau aku kerja puluhan tahun pun, aku takkan pernah bisa mengumpulkannya. Sheikh Khalid tersenyum tipis, seolah tahu bahwa Siti mulai goyah. Ya, Siti. Hidup ini pilihan. Kamu bisa terus bekerja keras, menunggu gaji bulanan yang kecil, atau kamu bisa menerima tawaranku, dan dalam sekejap mengubah nasib keluargamu. Hari-hari berikutnya, rayuan itu semakin intens. Sheikh Khalid sengaja menunjukkan rekening banknya, memperlihatkan saldo yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan mengajak Siti melihat toko emas, sambil berbisik. Semua ini bisa menjadi milikmu, jika kamu mau. Siti semakin bimbang. Di satu sisi, ia ingat pesan ayahnya sebelum berangkat, jangan mudah tergoda dunia. Tapi di sisi lain, suara hatinya berteriak, ini kesempatan emas. Kalau aku menolak, keluargaku akan tetap miskin. Aku tidak tega melihat mereka sengsara. Siti menutup kotak itu perlahan. Dadanya sesak. Ia tahu, keputusan besar ada di tangannya. Dan sekali ia melangkah,
tidak akan ada jalan kembali. Malam itu sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar di kamar Siti. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah langit-langit. Di tangannya, masih tergenggam kalung berlian pemberian Sheikh Khalid. Air matanya menetes. Ia tahu, sebentar lagi ia harus menentukan jalan hidupnya. Jalan yang bisa mengangkat keluarganya dari jurang kemiskinan, atau menghancurkan harga dirinya selamanya. Bayangan wajah ayahnya yang sakit kembali hadir. Ibunya yang berjualan sayur, adiknya yang belajar dengan lampu minyak karena listrik sering mati. Semua itu membuat hati Siti tercabik. Kalau aku menolak, bagaimana nasib mereka? Sampai kapan aku bisa mengirim uang kecil tiap bulan? Sampai kapan mereka harus sengsara? Pikirnya, sesak. Keesokan harinya, dengan langkah gontai, Siti memberanikan diri mendatangi Sheikh Khalid di ruang kerjanya. Lelaki itu duduk anggun di balik meja kayu mahal, dengan senyum penuh keyakinan. Siti menunduk, suaranya bergetar. "Tuan, saya sudah memikirkan semuanya. Demi keluarga saya, demi orang tua saya terima tawaran Anda." Sekejap, senyum puas terukir di wajah Sheikh Khalid. Ia berdiri, mendekati Siti, lalu meletakkan tangannya di bahu gadis itu. "Kamu telah membuat pilihan yang tepat. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Hari itu juga, kehidupan Siti berubah. Ia dipindahkan ke kamar yang lebih besar, lengkap dengan perabot mewah. Ia diberi kartu bank dengan saldo yang luar biasa besar. Dalam sekejap, ia bisa mengirim puluhan juta rupiah ke kampung halamannya. Ibunya menelepon dengan suara terisak, penuh syukur. "Ya Allah, Nak, uang ini terlalu banyak. Apa benar kamu bisa kirim sebanyak ini?" Siti terdiam, menahan tangis. Ia tidak sanggup menjelaskan dari mana uang itu berasal. Ia hanya berbohong dengan lirih. "Iya, Bu, majikan saya baik sekali. Saya diberi bonus besar." Dari luar, hidupnya tampak indah. Ia kini memiliki pakaian mahal, perhiasan emas, bahkan sering dibawa berjalan-jalan dengan mobil mewah. Tapi di dalam hatinya, ada jurang yang makin hari makin dalam. Setiap kali ia bercermin, ia merasa melihat wajah asing. Wajah seorang gadis yang telah menjual kehormatannya demi uang. Apakah aku salah? Atau inikah takdirku? Aku ingin keluargaku bahagia, tapi kenapa hatiku terasa hampa? Aku hidup dalam kemewahan, tapi setiap malam aku menangis diam-diam. Aku merasa bukan diriku lagi. Meski hatinya tersiksa, roda kehidupan terus berputar. Siti kini resmi menjadi simpanan Sheikh Khalid. Tidak ada pernikahan sah, tidak ada ikatan halal. Hanya hubungan yang ditutupi harta. Di balik rumah megah itu, ia hanyalah istri bayangan. Tak ada status, tak ada kehormatan. Hanya janji manis yang membius, dan tumpukan uang yang membelenggu. Dan disinilah awal dari penderitaan yang jauh lebih dalam. Hari-hari Siti kini berubah drastis. Ia bukan lagi pembantu rumah tangga yang harus bangun subuh dan membersihkan rumah. Kini ia tinggal di kamar luas berisi ranjang empuk, lemari penuh pakaian mahal, dan meja rias dengan perhiasan berkilau. Mobil mewah selalu siap mengantarnya, makanan lezat tersaji setiap waktu. Sheikh Khalid memberinya kartu kredit tanpa batas. Dalam sekejap, hidup sederhana seorang gadis desa berubah menjadi kehidupan bak seorang putri. Namun, di balik semua itu, ada bayangan kelam yang tak pernah bisa ia hapus. Siti memang terlihat bahagia di depan banyak orang. Ia tersenyum ketika berjalan di samping Sheikh Khalid. Ia tertawa kecil saat ditunjukkan toko emas atau butik mewah. Ia juga sering mengunggah foto ke media sosial, menunjukkan cincin atau tas mahal yang ia miliki. Tapi setiap malam, ketika lampu kamar padam, ia menangis diam-diam. Di balik bantal empuk, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar hidup yang aku inginkan? Atau aku hanya boneka yang dibeli dengan uang? Kehidupan sebagai simpanan ternyata tidak semewah yang terlihat. Ia memang dikelilingi harta, tapi ia juga terkekang. Ia tidak bisa bebas keluar rumah tanpa izin. Ia tidak bisa menelepon keluarganya kapanpun ia mau. Bahkan, setiap kali ia ingin pulang ke Indonesia, Sheikh Khalid selalu menahannya dengan berbagai alasan. "Kenapa kamu ingin pulang? Apa kurangnya hidupmu di sini?
Aku sudah memberimu segalanya. Kamu harus di sisiku, Siti. Begitu kata-kata Sheikh Khalid setiap kali ia mencoba membicarakan keinginannya. Siti merasa dirinya seperti burung dalam sangkar emas. Sayapnya patah, kebebasannya hilang. Ia bisa melihat dunia luas di luar sana, tapi tidak bisa menyentuhnya. Keluarganya di kampung memang hidup lebih baik. Uang yang ia kirim mampu membangun rumah baru, membeli sawah, dan menyekolahkan adiknya. Semua orang di kampung kagum. Tetangga mulai berbisik-bisik. Wah, Siti benar-benar sukses di Arab. Uangnya banyak sekali. Pantas keluarganya sekarang hidup mewah. Ibunya pun sering bercerita dengan bangga kepada tetangga. Tapi setiap kali Siti mendengar itu lewat telepon, hatinya makin pedih. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa semua ini bukan hasil kerja halal. Tapi lidahnya keluh begitu ingin bicara. Kalau aku jujur, mungkin mereka akan kecewa. Mereka akan benci padaku. Tidak, lebih baik aku diam saja. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di balkon, ia melihat Sheikh Khalid keluar dari mobil bersama wanita lain. Wanita itu jauh lebih cantik, memakai pakaian glamour, dan tertawa renyah. Hati Siti bergetar. Ia baru sadar bahwa meskipun ia sudah menyerahkan segalanya, ia tetap bukan satu-satunya. Ia hanyalah bagian kecil dari kehidupan sang majikan. Ia hanyalah pilihan sementara yang bisa ditinggalkan kapan saja. Tangisnya pecah malam itu. Ia memeluk dirinya sendiri sambil berbisik. Ya Allah, aku telah salah memilih jalan. Semua uang ini tidak mampu membawaku pada kebahagiaan. Sejak malam itu, hidup Siti semakin berat. Ia memang masih menerima kiriman uang, perhiasan, dan fasilitas mewah. Tapi di dalam hatinya, semua itu terasa hambar. Setiap tawa terasa palsu, setiap senyum hanyalah topeng. Ia mulai dihantui rasa bersalah, takut suatu hari keluarganya tahu kenyataan. Takut suatu hari semua kebohongannya terbongkar. Dan benar saja, pelan tapi pasti, rahasia yang ia simpan rapat-rapat mulai goyah. Karena semakin banyak uang yang ia kirim ke kampung, semakin besar pula kecurigaan yang muncul. Di kampung, keluarga Siti kini hidup jauh berbeda. Rumah reot yang dulu bocor di sana-sini, kini sudah berdiri megah dengan tembok kokoh dan lantai keramik. Ibunya bisa berhenti berjualan sayur, adiknya bisa melanjutkan sekolah ke kota. Tetangga mulai heboh. Luar biasa, ya. Baru beberapa tahun kerja di Arab, keluarga Siti sudah bisa punya rumah besar. Uangnya dari mana? Iya, padahal setahu saya, gaji TKW tidak sebesar itu. Bisik-bisik itu semakin meluas. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi banyak juga yang curiga. Gosip pun mulai berkembang. Ada yang bilang Siti dapat warisan, ada yang bilang ia menikah dengan pria kaya di Arab. Ibunya hanya bisa tersenyum setiap kali ditanya, meski dalam hatinya juga bingung. Ia sendiri tidak pernah tahu persis bagaimana Siti bisa mengirim uang begitu banyak. Di Arab, Siti semakin gelisah. Setiap kali menelepon rumah, ibunya selalu berkata, "Nak, orang-orang di kampung sering bertanya. Mereka heran dari mana kita dapat uang sebanyak ini. Apa benar gaji TKW bisa sebesar itu?" Pertanyaan itu menusuk hati Siti. Ia tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya bisa berkata singkat, "Iya, Bu, saya diberi bonus besar. Majikan saya sangat baik." Tapi setelah menutup telepon, tangisnya pecah. Ia tahu, cepat atau lambat kebohongan ini akan terbongkar. Kecurigaan semakin besar ketika salah satu tetangga yang juga pernah jadi TKW mulai buka suara. Tidak mungkin gaji TKW bisa sampai miliaran. Saya dulu kerja bertahun-tahun, paling hanya cukup buat bangun dapur. Jangan-jangan, Siti bukan hanya kerja sebagai pembantu di Arab. Kabar itu menyebar cepat. Nama Siti jadi bahan perbincangan. Keluarganya mulai jadi bahan gosip, bahkan bahan ejekan. Sementara itu, di rumah majikan, Siti juga menghadapi tekanan baru. Suatu hari, istri Sheikh Khalid mulai curiga dengan hubungan mereka. Ia melihat perubahan sikap suaminya, sering memberi perhatian berlebihan pada Siti, bahkan sering membawanya keluar rumah dengan alasan urusan pekerjaan. Mata tajam istri Sheikh Khalid mulai mengawasi.
Setiap gerakan Siti terasa diperhatikan. Suasana rumah yang dulu tenang, kini berubah penuh ketegangan. Siti merasa seperti hidup di dua dunia yang sama-sama menekannya. Di kampung, gosip semakin panas. Di Arab, ia harus berhadapan dengan pandangan mencurigakan istri majikan. Di tengah kebingungan itu, Siti mulai menulis di buku harian kecilnya. Ia menuliskan isi hatinya yang tak pernah bisa ia ucapkan kepada siapapun. Aku terjebak. Aku ingin bebas, tapi aku sudah terlalu jauh. Aku ingin jujur, tapi kebenaran akan menghancurkan segalanya. Ya Allah, tolong aku. Telepon dari kampung dengan gosip makin ramai. Siti termenung di kamar, wajahnya penuh gelisah. Istri majikan menatapnya tajam dari kejauhan. Sheikh Khalid dengan tenang masih menjanjikan lebih banyak harta. Semua itu membuat Siti terhimpit. Ia sadar, bom waktu sudah berdetak. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat, tinggal menunggu waktu untuk meledak. Dan benar saja, suatu malam, ia mendengar langsung istri majikan bertengkar dengan Sheikh Khalid. Suara keras terdengar dari ruang tamu. Apakah benar kamu ada hubungan dengan pembantu itu? Kenapa kamu memberinya uang dan perhiasan sebanyak itu? Siti yang bersembunyi di balik pintu hampir pingsan mendengarnya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir deras. Ia sadar, rahasianya tidak lagi aman. Pertengkaran di rumah majikan malam itu jadi titik balik hidup Siti. Istri Sheikh Khalid marah besar, berteriak hingga terdengar seluruh isi rumah. Khalid, bagaimana bisa kau hianati aku dengan pembantu? Kau mempermalukan keluarga ini. Sheikh Khalid mencoba membela diri. Ini hanya salah paham. Aku hanya menolong dia. Tapi suara istrinya semakin lantang, penuh emosi dan kecurigaan. Siti, yang bersembunyi di balik pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, tak ada lagi tempat aman baginya. Keesokan harinya, suasana rumah berubah mencekam. Istri Sheikh Khalid memanggil Siti dengan nada dingin. Siti, aku tahu apa yang kau lakukan. Jangan kira aku buta. Semua perhiasan, semua uang, dari mana asalnya? Siti menunduk, tak mampu berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja. Saya hanya. Namun kalimatnya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Istri majikan menunjuk ke arah pintu. Pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini. Hari itu juga, Siti dipaksa meninggalkan rumah majikan. Sheikh Khalid sempat menemuinya diam-diam. Aku sudah memberimu segalanya. Emas, uang, rumah untuk keluargamu. Tapi jika kau ingin pergi, itu pilihanmu. Ingatlah, tidak semua orang seberuntung dirimu. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Bagi Siti, semua yang ia terima justru terasa seperti beban dosa yang tak bisa ia lepaskan. Dengan koper kecil di tangan, ia meninggalkan rumah mewah itu. Air matanya tak berhenti mengalir. Untuk pertama kalinya, ia merasakan arti kata kosong. Beberapa minggu kemudian, Siti dipulangkan ke Indonesia. Saat tiba di kampung, keluarganya menyambut dengan wajah penuh tanya. Mereka heran, kenapa Siti pulang lebih cepat dari rencana, padahal uang masih terus mengalir. Ibunya memeluk erat. Nak, apa yang terjadi? Kenapa kau terlihat begitu berbeda? Siti hanya menangis. Ia tak bisa berkata jujur. Bagaimana mungkin ia mengakui bahwa semua uang, rumah, dan kenyamanan yang kini mereka nikmati berasal dari jalan yang penuh dosa? Tetangga yang dulu kagum, kini mulai mencibir. Pantas saja cepat kaya, ternyata bukan hanya kerja pembantu. Kasihan keluarganya, pasti malu besar. Nama baik Siti hancur. Kehidupannya di kampung tak lagi sama. Meski keluarganya hidup lebih sejahtera, tapi harga diri mereka terinjak-injak oleh gosip dan cibiran masyarakat. Malam-malam Siti penuh dengan tangis dan doa. Ia menulis di buku harian yang sama. Aku pikir kekayaan bisa membahagiakan. Ternyata, harta yang kudapat dari jalan salah hanya membawa kehancuran. Aku menyesal. Andai waktu bisa kuputar kembali. Air matanya membasahi setiap halaman. Ia mencoba bangkit, membuka usaha kecil dari sisa uang yang ada, namun rasa bersalah selalu menghantui. Setiap kali melihat rumah megah yang ia bangun,
ia merasa seperti melihat dinding-dinding yang terbuat dari dosa. Waktu berlalu, Siti semakin tertutup. Ia jarang keluar rumah, jarang berinteraksi dengan tetangga. Seolah ia hidup dalam penjara ciptaannya sendiri. Suatu malam, ia berkata lirih pada ibunya, "Bu, kalau suatu hari aku pergi, tolong doakan aku. Aku hanya ingin tenang. Aku ingin Allah mengampuniku." Ibunya menangis, memeluk anaknya erat-erat, tanpa tahu maksud ucapan itu. Siti menatap rumah megah yang sepi. Adiknya yang sekolah ke kota, tak tahu asal-usul uang itu. Ibunya berdoa panjang setiap malam. Tetangga masih berbisik-bisik setiap kali melihat keluarga mereka. Kehidupan Siti berakhir dalam penyesalan panjang. Ia memang sempat merasakan harta berlimpah, tapi harga yang harus dibayar adalah nama baik, harga diri, dan ketenangan jiwa. Kisah Siti adalah cermin bagi kita semua. Kekayaan instan seringkali datang dengan harga yang tak terbayar. Uang bisa membeli rumah megah, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Jangan pernah menukar harga diri dan iman dengan janji manis dunia yang semu. Sebab pada akhirnya, hanya kejujuran dan ketulusan yang akan membawa kita pada ketenangan sejati.